Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang dalam bab pendahuluan dengan subtema pertaksamaan. Dalam pertaksamaan ini kita akan membahas tentang model-model pertaksamaan, di mana terdapat beberapa macam model pertaksamaan, ada besar, kecil, tanda besar, tanda kecil, kemudian tanda besar sama, dan ada kecil sama. Sebelum masuk kepada pertaksamaan, kita membahas dulu tentang selang. Jenis-jenis selang ini dapat kita notasikan dalam notasi himpunan, notasi selang, dan notasi grafik. Jadi selang ini akan kita gunakan dalam menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertaksamaan. Misalnya himpunan, ya. Kalau himpunan biasanya ada tanda kurung seperti ini, itu tanda himpunan. Ada pernyataan seperti ini, X, di mana X kecil dari A, ini biasanya konstanta. Maka notasi selangnya itu berupa tanda kurung, ya, kurung minta hingga koma A. Ya, ini tanda kurungnya. Ini sama disebut dengan selang terbuka. Notasi garisnya dapat kita tulis seperti ini, ya. Jadi X lebih kecil dari A, maka dia arah panahnya dari titik A itu arahnya ke arah kiri. Karena kalau dalam notasi garis bilangan DIL, ini semakin ke kiri dia semakin kecil, ya. Maka nanti kita tulis seperti itu. Kemudian titik dalam garis itu dia titiknya tidak penuh, kosong. Berarti si nilai A bukan masuk ke dalam himpunannya, ya. Si A bukan masuk dalam himpunan karena dia X lebih kecil dari A. Kemudian yang kedua yaitu X, ya, himpunan X di mana X kecil sama dengan A. Nah, untuk pernyataan ini kita untuk notasi silangnya bentuk seperti ini, ya. Nah, di mana nanti yang A-nya itu ada kita sebut dengan kurungnya nanti kurung tertutup. Tetapi untuk minta hingga, jadi minta hingga, A, minta hingga tetap kurungnya kurung terbuka. Jadi kalau kita bertemu dengan minta hingga dan minta hingga positif, maka kurungnya tetap kurung terbuka. Ini kurung terbuka, ini kurung tertutup. Untuk nanti segi garisnya, nanti A-nya kita arahkan garis dari titik A menuju ke arah kiri, ya, ke arah kirinya. Sedangkan titik A-nya titiknya penuh. Berarti si A masuk ke dalam himpunan tersebut. Kemudian yang ketiga, X, himpunan X di mana X terletak antara A sampai B. Ya, A kecil dari X kecil dari B. Itu maksudnya bahwa si X ini terletak di antara A sampai B. Perhatikan tandanya, tanda kecilnya tidak ada kata sama dengan, maka notasi silangnya itu A, B. Dan tanda kurungnya adalah tanda kurung terbuka. Sedangkan untuk notasi garisnya, itu kita bisa menulis bahwa dia terletak dari A sampai B, garis tersebut. Sedangkan titik A dan B-nya tidak termasuk dalam himpunan. Kemudian ketiga adalah notasi himpunan X, di mana
terletak antara A dan B, tetapi dia adalah kecil sama ya, kecil sama. Berarti A termasuk anggota dari himpunan dan B juga termasuk anggota dari himpunan. Maka notasi selangnya nanti dalam bentuk tanda kurung penuh itu A, B, sedangkan tanda kurungnya tanda kurung tertutup. Jadi perhatikan tanda pertidaksamannya, apakah ada tanda sama dengannya atau tidak. Ini bedakan kurungnya, kurung ini kurung terbuka dan kurung tertutup. Kemudian notasi garisnya nanti bahwa dia garisnya terletak antara A dan B, kemudian titiknya penuh ya. Titiknya penuh bahwa si A dan B adalah anggota dari himpunan. Kemudian tanda besar, himpunan X lebih besar dari B, maka nanti notasi selangnya adalah B, tak hingga, sedangkan tanda kurungnya tanda kurung terbuka karena tidak ada tanda sama dengan. Kemudian untuk notasi grafik, jadi tanda panah dari B, titik B ke arah kanan. Karena dia tak lebih besar sampai tak hingga, kita tak tahu berapa batas angkanya, maka seperti ini. Kemudian B-nya titiknya tidak penuh, karena tanda besarnya tidak ada tanda pakai tanda sama dengannya. Kemudian yang selanjutnya adalah himpunan X, di mana X bisa sama dengan B. Maka nanti notasi selangnya adalah B, tak hingga juga, tetapi tanda kurung pada B adalah tanda kurung tertutup, sedangkan tak hingga tetap dia tanda kurungnya terbuka. Sedangkan untuk tanda panahnya tetap seperti sebelumnya, cuman arahnya itu ke arah kanan, ya, arahnya dari titik B ke arah kanan, cuman pada titik B itu titiknya penuh. Kemudian jika X anggota bilangan real terakhir, maka kita bisa menulis bahwa min tak hingga, tak hingga, di mana nanti kurungnya adalah kurung terbuka. Kalau kita notasikan dia bahwa dia bergerak dalam sepanjang garis. Jadi semua anggota ini adalah bilangan real. Jadi semua nilai ya kita dari min tak hingga menuju tak hingga positif. Inilah penjelasan tentang jenis selang, nanti dapat kita lihat dalam notasi himpunan atau notasi selang atau notasi grafik. Jadi artinya sama ya. Apakah ini untuk himpunannya, ini notasi selangnya, ini notasi garisnya, artinya sama. Baiklah, kita masuk kepada pertaksamaan. Pertaksamaan adalah ungkapan matematika yang melibatkan tanda kecil, tanda besar. Hati-hati jangan sampai terbalik ya, mana yang kecil, mana yang besar. Kemudian ada kecil sama dan besar sama. Ini adalah tanda yang akan gunakan dalam pertaksamaan. Menyelesaikan pertaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertaksamaan berlaku. Himpunan bilangan ini disebut juga himpunan penyelesaiannya. Jadi dalam pertaksamaan nanti kita menentukan himpunan penyelesaian dari pertaksamaan suatu fungsi yang nanti kita sederhanakan sehingga dapat perolehan himpunan penyelesaiannya. Solusi pertaksamaan aljabar diperoleh dengan mencari solusi persamaan terlebih dahulu. Bentuk umum pertidaksamaan ini seperti ini ya. AX per BX kecil dari DX per EX. Ini bentuknya nanti, jadi fungsinya nanti adalah fungsi rasional. Di mana nanti AX, BX, DX, dan EX ini ya, ini adalah satu fungsi dengan adalah suku banyak atau polinom. Dan kemudian penyebutnya
itu tidak boleh sama dengan 0, yaitu BX, EX itu tidak boleh sama dengan 0. Karena tanda 0 nanti pembagi dengan 0 berarti dia hasilnya tidak terdefinisi, maka tidak boleh dengan 0, sama dengan 0. Kemudian untuk tanda kecil ini bisa diganti dengan tanda besar, besar sama, atau kecil sama, ya. Jadi tidak selalu kecil ya, mungkin nanti ada tanda samanya, tandanya besar, kecil sama, atau besar sama. Cara menentukan himpunan penyelesaian, pertama buat luas kanan menjadi 0, itu kita tandanya caranya menambahkan dengan nilai negatif pada luas kanan ya, atau kita pindahkan dia. Itu misalnya tadi AX, BX ya kita pindahkan dia yang DX per EX itu ke luas kanan sehingga dia berubah menjadi negatif. Atau artinya kita sama-sama menambahkan luas kiri dan luas kanannya dengan nilai negatif dari DX per EX. Kemudian bentuk pertidaksamaan diubah menjadi PX per QX kecil 0. Jadi ini bentuknya kita rubah jadi satu fungsi lain, di mana nanti kita dengan cara menyamakan penyebutnya nanti ya, BX dan EX-nya gini nanti kita samakan penyebutnya dan kita sederhanakan pembilangnya. Kemudian dicari titik-titik pemecah atau pembuat 0 dari pembilang dan penyebut dengan cara PX dan QX diolah menjadi faktor linier dan atau faktor padat. Gambarkan titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan, kemudian tentukan tanda positif atau negatif persamaan di setiap selang bagian yang muncul dengan titik uji di setiap selang. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan seperti ini. Misalnya 2X dikurang 7, kecil 4X kurang 2. Berarti kita pindahkan dia atau ruas kanannya kita jadikan 0. Maka caranya kita pindahkan daerah ruas kanan ini ke arah ruas kiri. Maka tandanya yang positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Atau caranya sama kita menambahkan ruas kanan dengan ruas kiri dengan negatif dari fungsi sebelah kanannya. Ya, ini min sama-sama kita tambahkan dengan min 4x kurang 2, sebelah kiri juga dengan kita tambah dengan min 4x kurang 2. Maka hasilnya sebelah kiri, sebelah kanan hasilnya 0. Kemudian kita sederhanakan yang sama-sama mempunyai variabel X, maka kita selesaikan operasinya dan stanta dengan konstanta. Jadi kita peroleh 2X dikurang min 4, hasilnya min 2X. Kemudian min 7 dikurang min 2, min dengan min positif jadinya tambah min 7, tambah 2 jadinya min 5. Jadi hati-hati dalam operasi matematiknya nantinya ya. Sehingga kita peroleh bersamanya min 2X dikurang 5 kecil dari 0. Kemudian kita tentukan titik pemecah, yaitu titik penentu pembuat 0 atau titik pembuat 0. Maka kita misalkan bahwa fungsi ini min 2X kurang 5 itu sama dengan 0, sehingga X akan sama dengan min 5 per 2. Inilah titik pembuat 0. Kemudian kita gambarkan grafik. Tandanya adalah tanda kecil, jadi tidak ada tanda sama dengan, maka ini adalah titik min 5 per 2, titiknya tidak penuh ya. Kemudian kita cari titik uji sebelah kanan dan kiri dan kanan dari titik pemecah ini, terserah angkanya berapapun. Yang kecil dari min 5 per 2 ya. Misalnya min 3
Ya, kalau min 5/2 itu kan sama dengan min 2,5. Ini lebih kecil lagi dari min 5,2 ini boleh misalnya min 6/2 boleh, tapi bagusnya yang mudah kita mengoperasikannya. Itu Ibu gunakan min 3. Kita masukkan nilai min 3 ke persamaan min 2x kurang 5. Itu jadi di titik seperti titik pemecah tadi ya. Fungsi seperti titik pemecah tadi. Kita substitusikan min 3 jadi x. Jadi ini min 2 kali min 3 kurang 5. Ini negatif positif. Kurang 5 hasilnya 1. Berarti tandanya adalah tanda positif. Berarti di sini kemudian sebelah kanannya yang mudah kita mengoperasikannya saja, terserah dari pakai boleh 0, pokoknya yang lebih besar dari min 5,2 atau min 1 juga boleh. Tapi Ibu menggunakan yang sangat mudah itu Ibu menggunakan 0. Nah, jadi terserah pokoknya lebih besar dari min 5/2. Jadi Ibu pakai 0, kita substitusikan min 2 kali 0 dikurang 5. Ini hasilnya 0, maka nanti peroleh min 5. Sehingga sebelah kanan ini nanti kan min 3, tandanya adalah positif, dan 0 tandanya negatif. Maka kita perhatikan tandanya, bahwa tandanya adalah tanda kecil. Kalau tanda kecil, maka himpunan penyelesaiannya kita cari tanda daerah yang negatif. Daerah yang negatif itu dari min 5/2 sampai arah kanannya. Berarti kita buat tanda panah ke arah kanan. Ya, ke arah kanan. Sedang sebelah kiri itu tandanya positif. Jadi yang himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini yaitu bisa kita bikin min 5/2, tak hingga kurungnya kurung terbuka karena tanda dalam pertidaksamaannya adalah tanda kecil di mana tidak ada sama dengannya. Kemudian karena tadi titik min 5/2 itu bukan termasuk himpunan, maka tandanya kurungnya kurung terbuka. Atau adik-adik juga bisa menulis bahwa dalam bentuk notasi himpunan X di mana X lebih besar ya, arah tanda panahnya ke arah kanan. Itu makanya nanti dia X lebih besar min 5/2. Ini penyelesaian untuk contoh nomor 1. Contoh nomor 2. Nah, ini bentuk pertidaksamaannya 13 besar sama 2x kurang 3 besar sama 5. Nah, ini beda lagi cara penyelesaiannya dengan contoh nomor 1. Kalau cara seperti ini, itu kita sama-sama membuat nilai tengah pada ini menjadi X ya. Jadi kita rubah dia bagaimana dia merubah 2x kurang 3 ini menjadi X. Jadi langkahnya berarti kita hilangkan min 3 ini. Biar hilang min 3 berarti biar dia menjadi 0 berarti kita tambahkan 3. Jadi setiap posisi ini kita tambahkan dengan 3. 13 tambah 3, ini juga ditambahkan 3. 5 ditambah 3. Makanya sini 13 tambah 3, ini tambah 3 jadi 0, makanya tinggal 2x. 5 tambah 3, hasilnya nanti 16, kecil sama 2x, kecil sama 8. Ini masih belum dalam bentuk x. Kita rubah dia lagi menjadi x, sehingga 2 ini kita hilangkan. Biar kita hilangkan 2 ini berarti sama-sama dibagi 2 semuanya. Ya. Jadi 16 nanti dibagi 2, 2 bagi 2, 8 bagi 2. Sehingga 8 besar sama X besar sama 4. Atau ini bisa kita rubah menjadi 4 kecil sama X kecil sama 8. Jadi kalau kita
rubah urutannya dari yang terkecil ke besar, itu artinya bahwa 8x lebih besar dari x lebih besar dari 4 itu akan sama dengan 4 kecil sama dari x kecil sama 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita sudah peroleh bahwa dia terletak pada 4 sampai 8. Notasinya, tandanya sekarang kurung tertutup ya. Ya, tandanya kan kecil sama atau besar sama ya. Maka nanti kurungnya adalah kurung tertutup. Atau bisa juga dalam bentuk notasi garis seperti ini. Ya, ya terletak antara 4 sampai 8, di mana 4 dan 8 adalah anggota himpunan. Contoh ketiga, dia hampir mirip dengan contoh kedua ya. Jadi caranya bahwa kita harus membuat nilai yang tengah ini menjadi X ya untuk penyelesaian ketidaksamanya ini. Maka langkah pertama kita ini ada 6. Biar 6 ini hilang berarti kita tandanya positif, berarti kita kurangkan dengan 6, berarti sebelah kiri kanan semuanya dikurangkan dengan 6. Ya, hasilnya jadi min 2 dikurang 6 min 8, ini dikurang 6 jadi min 4x, ini kurang 6 jadi 2. Setelah itu kita hilangkan tanda negatif pada tengah, min 4 jadi positif. Maka tandanya berubah. Kalau tadi ini jadi sama-sama dikalikan negatif semuanya, min jadi 8, jadi 4x jadi min 2. Min 2 di sini. 8, 4x, min 2. Cuman tandanya jadi besar, berubah ya. Yang awalnya kecil, kita kalikan dengan negatif, rubah tanda, maka tanda yang kecil juga berubah. Jadi besar, ini besar sama. Setelah itu, ini masih ada angka 4, jadi dia harus di tengah-tengahnya ini menjadi X saja ya, harus kita berusaha untuk merubahnya menjadi X, maka ini dibagi 4. Ya, semuanya dibagi 4. Kita peroleh, ya. Ini bagi 4, 2, 4 jadi X, ini min 2 bagi 4 adalah min 2, min setengah. Oh ini salah Ibu nih. Salah namanya ini. Salah angka ya. Ini bukan min 2 lagi tapi ini tandanya masih 4x ya, salah. Berarti nanti ini kita urutkan ya. Kalau kita urutkan dari yang kecil ke besar, maka tandanya akan berubah, tanda besarnya menjadi kecil. Jadi min 2 kecil sama 4, kecil dari 8. Kemudian kita rubah dia menjadi X, dibagi dengan 4 ini, min setengah, dibagi 4, tinggal X, ini bagi 4, hasilnya 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kita bisa dalam bentuk notasi selang ya, min 2,2, mana nanti kurungnya untuk min 2 adalah min setengah, min setengah, 2, min setengahnya kurung tertutup karena tandanya kecil sama, kemudian 2-nya adalah kurung terbuka karena tandanya tanda kecil tidak ada samanya. Ya, tanda kecil saja. Kalau dalam notasi garis, itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. Di mana min setengah ini masuk dalam himpunan penyelesaian, sedangkan angka titik 2-nya tidak. Contoh keempat, nah ini bentuk kuadratik ya. Pertidaksamaan polinomnya polinom kuadrat. Jadi fungsi polinomnya polinom kuadrat. Jadi kalau ada soal seperti ini caranya bersama dengan kita menyelesaikan persamaan, kita sederhanakan dia, ya. Kita bentuk dia menjadi kofaktornya apa, bahwa sehingga terbentuk 2x kuadrat kurang 5x kurang 3, itu
kita yaitu kofaktor dari 2x tambah 1 dikali x kurang 3. Ya. Hasilnya nanti 2x kuadrat kurang 5x kurang 3. Kemudian kita tentukan titik pemecahnya bahwa nanti 2x tambah 1 sama dengan 0. Ya. Hasilnya adalah x sama dengan min setengah. Ya, 2x tambah 1 sama dengan 0, maka x akan sama dengan setengah, min setengah. Kemudian x kurang 3 sama dengan 0, itu akan maka kita peroleh x sama dengan 3. Ya. Ini kenapa dapat min setengah, kenapa 3 itu 2x tambah 1 sama dengan 0, maka nanti x akan sama dengan min setengah. Dan x kurang 3 sama dengan 0, maka x sama dengan nanti kita luaskan ke kanan, maka dia akan sama dengan 3. Ini adalah titik pemecah atau titik pembuat 0. Maka nanti di grafik kita tentukan bahwa angka min setengah dan 3 ini. Kemudian perhatikan tandanya kurungnya, tanda pertidaksamanya tanda kecil. Jadi titik min setengah dan 3 ini bukan himpunan penyelesaian nantinya. Jadi titiknya tidak penuh. Kemudian kita tentukan titik uji. Nah, sekarang karena ini ada 2 titik pemecah, maka titik ujinya kita tentukan ada 3. Itu sebelah kiri dari min setengah. Kemudian di antara min setengah dan 3 ini nanti kita sembarang angkanya nanti, tetapi nilainya itu antara min setengah sampai 3. Kemudian titik uji yang ketiga itu nilai yang lebih besar dari 3. Misalnya untuk yang sebelah kiri dari min setengah ini Ibu gunakan min 1. Ya. Kita substitusikan ke persamaan awal ini. Ya. Kita substitusikan ke 2x kuadrat kurang 5x kurang 3. X-nya kita ganti dengan min 1, sehingga kita peroleh nilainya 4. Ya. Kemudian untuk antara min setengah dan 3 ada nilai angka 0 atau 1 juga boleh, min 1 juga boleh, tetapi Ibu gunakan angka 0. Hasilnya min 3. Kemudian sebelah kanan dari 3, X sama Ibu gunakan 4, yang terdekat saja. Hasilnya 9. Sehingga itu kita bisa memberikan tanda. Jadi angka ini, titik uji ini hanya untuk menentukan tanda apakah dia positif atau negatifnya saja. 4 tandanya positif ya. Berarti di sebelah kiri ini yang positif, min 3 ini di tengah-tengah negatif, min. Kemudian sebelah kanannya positif. Sekarang bagaimana kita menentukan himpunan penyelesaiannya? Tandanya tanda kecil. Tanda kecil berarti ini tanda negatif yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Kalau tandanya besar nantinya, berarti tanda positif yang menjadi himpunan penyelesaian. Jadi untuk soal ini tandanya tanda kecil, berarti himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bertanda negatif ini. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa kita bikin notasi garisnya, jadi himpunan penyelesaiannya ini. Itu dalam notasi selang kita tulis bahwa dia himpunan penyelesaiannya adalah min setengah, 3. Itu dari angka min setengah sampai 3 di mana titik min setengah dan 3 bukan himpunannya. Itu himpunan kosong. Titiknya titik kosong. Jadi dari min setengah sampai 3. Contoh kelima, jika bentuknya seperti ini, yaitu 2x kurang 4 kecil sama dengan 6 kurang 7x kecil sama dengan 3x tambah 6. Langkah pertama, kita pecah dia menjadi 2 bentuk pertidaksamaan. Jadi ini kita buat 2x kurang 4 kecil sama 6 kurang 7x bentuk pertidaksamaan 1. Dan nanti ada pertidaksamaan yang kedua itu 6x
kurang 7X kecil sama dengan 3X tambah 6. Kemudian sama-sama kita selesaikan pertindaksamaan yang sebelah yang 1 dan 2-nya. Sebelah kiri dan kanannya sama-sama kita selesaikan. Caranya sama seperti ini ya. Sebelumnya itu kita pindahkan nilai yang mempunyai variabel X ke sebelah kiri, sedangkan konstanta di sebelah kanan. Ya. Ini pindahkan ke sebelah kiri, dia jadi positif, negatif jadi positif. Kemudian 4 dipindahkan ke sebelah kanan jadi positif. Ini juga begitu. Yang ada X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, yang tidak punya variabel X kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian kita sederhanakan ini, hasilnya 9X kecil sama 10, dan sebelah kanan ini 10X kecil sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan lagi, X kecil sama dengan 10/9. Sedangkan untuk yang sebelah kanan nanti, X ya 10X besar sama dengan 0, tandanya kita, karena untuk X-nya nanti kita tandanya positif, dan ini tetap X kecil sama 10/9, dan ini X besar dari 0. Ini karena 0 dibagi berapapun hasilnya nanti adalah 0. Sehingga dan ini kita gunakan tandanya adalah penyelesaiannya tanda irisan. Jadi kita ini penyelesaiannya kan X adalah kecil sama 10/9. Dan ini X besar dari 0. Kita iriskan dua penyelesaian ini, ya. Kita boleh seperti ini menulisnya. Itu kalau ini kan kecil dari 9, itu bisa kita tulis minta hingga, 10/9. Kemudian besar dari 0, itu jadi dari 0, tak hingga. Tetapi ini tandanya besar sama ya, jadi tandanya kurungnya kurung tertutup. Ini juga kurungnya kurung tertutup. Kemudian kalau kita buat garis, ya jadi seperti ini ya. Nah, maka irisan dari himpunan ini yaitu di sini irisannya. Maka himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 0,10/9. Nah, jadi kurungnya kurung tertutup ya. Jadi inilah hasil dari penyelesaian bentuk persamaan, tidak samaan, contoh nomor 5 tadi. Ini ada beberapa soal, coba selesaikan. Ini sebenarnya tidak tidak menjadi tugas, tetapi menjadi latihan bagi adik-adik, bagi mengerjakan jika ada kendala ya, tidak bisa menyelesaikan, nanti bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti pada pertemuan selanjutnya.